Dan untuk mengulas bagaimana kasus penemuan mayat seorang terapis perempuan di belakang gedung di wilayah Pejaten tersebut, pemirsa, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Polres Jakarta Selatan, AKP Citra Ayu Sivilia. Halo, selamat sore AKP Citra. Selamat sore, Mbak Soza. Baik, Bu, boleh mungkin pertama-tama diceritakan terlebih dahulu terkait dengan kronologis temuan mayat yang diduga terapis ini, seperti apa? Oke, dapat kami sampaikan bahwa kami mendapatkan informasi terkait penemuan jenazah dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian setelah kami amankan, kita bawa jenazah ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Seperti yang mungkin sudah informasi yang beredar bahwa identitas yang melekat pada jenazah ini setelah kita dalami ternyata bukan identitas asli dari korban. Kami mengetahui informasi tersebut dari kakak korban. Baru kita juga mengetahui bahwa korban merupakan anak di bawah umur. Baik. Kemudian terkait dengan kasus ini kan masih dalam tahapan penyelidikan ya. Sejauh ini pihak mana saja yang sudah digali keterangannya, Bu? Untuk sejauh ini kami sudah memeriksa beberapa saksi-saksi kurang lebih 14-15 orang, termasuk dengan rekan-rekan dari korban, rekan-rekan teman terapis dari korban. Kemudian kita sudah minta keterangan manajernya, kemudian kita minta keterangan security, trainer, GRO, dan juga kakak korban selaku pelapor. Baik, dan berdasarkan hasil autopsi tadi dikatakan sudah ada tanda yang menunjukkan ada luka ya di tubuh korban bagian dagu, perut dan juga tangan. Nah, apakah ini merupakan luka akibat yang bersangkutan lompat dari lantai 5 atau ini pernah mengalami kekerasan? Seperti apa sebenarnya, Bu? Kalau hasil dari otopsi sendiri kita belum bisa mendapatkan kesimpulan hasil resmi penyebab kematian seperti apa. Tapi dari penyelidikan sementara yang sudah kami lakukan, untuk tindakan kekerasan ataupun ada gesekan dengan antar terapis itu tidak ditemukan. Jadi kami juga masih menunggu hasil otopsi untuk penyebab kematiannya seperti apa. Baik. Nah, kemudian saat menggali keterangan dari pihak rekan-rekan kerja yang bersangkutan, apakah pihak dari rekan-rekan kerjanya sempat menceritakan bagaimana kondisi terakhir? Karena informasi yang beredar, yang bersangkutan ini memilih untuk mengakhiri hidup ya karena mengalami tekanan. Jadi kalau untuk mengakhiri hidup, sepertinya juga kami dapat menjawab itu mungkin tidak ke arah sana, karena kalau keterangan dari kakak korban ini atau pelapor bahwa korban ini memang ingin sempat mengatakan bahwa ingin keluar dari tempat ia bekerja. Kemudian malam itu memang yang bersangkutan ini sudah sempat janjian dengan kakaknya untuk keluar. Jadi itulah yang sedang kita dalami, sedang kita selidiki lebih lanjut. Korban ini apakah jatuh karena kecelakaan, taruhlah dia kepleset, atau mungkin dia jatuh sehingga menyebabkan yang bersangkutan ini meninggal dunia. Itu perlu masih kita dalami, nanti akan kita update lebih lanjut. Baik, tetapi yang pasti yang bersangkutan sempat menghubungi kakaknya ya untuk bertemu ya. Betul. Sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas tersebut. Nah, kemudian Bu Citra, untuk kondisi korban sendiri kan dikatakan sebelum bekerja di Pejaten ini sempat bekerja di Bali dan 1 bulan di Pejaten. Nah, pertanyaannya ini seputar dengan identitas yang dipalsukan. Ini apakah memang karena tuntutan di tempat perusahaan ia bekerja atau memang karena kesadaran dirinya sendiri? Bagaimana hasil pemeriksaan dari para saksinya? Sejauh ini kami masih mendalami ya terkait identitas yang dia gunakan untuk bekerja. Yang jelas kami mengetahui bahwa identitas yang melekat pada saat penemuan jenazah itu kita ketahui bahwa itu merupakan identitas asli dari kakaknya atau dari pelapor. Kemudian kami juga baru mengetahui dari kakaknya ini atau dari pelapor ini bahwa yang bersangkutan masih di bawah umur. Untuk lebih dalamnya kami masih perlu waktu untuk mendalami lagi. Nanti kami akan lebih update lebih lanjut.
Baik, terakhir Bu Citra, sambil mengkonfirmasi terkait dengan isu yang beredar dikatakan bahwa korban sempat dimintai sejumlah uang yang nominalnya cukup besar yaitu 50 juta agar keluar dari tempat ia bekerja sekarang. Apakah hal ini benar? Seperti apa keterangan yang didapatkan dari pihak perusahaan mungkin? Baik, terkait adanya dugaan informasi tersebut, kami juga mendapatkan informasi tersebut dari kakaknya, yaitu pelapor itu sendiri, bahwa korban ini sempat bercerita bahwa yang bersangkutan ingin keluar, tapi harus memberikan sejumlah uang sebagai jaminan. Itulah yang mendasari dan memberangkatkan kakaknya atau sebagai pelapor ini membuat laporan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait adanya dugaan eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Baik, kalau begitu kami akan nantikan terus bagaimana perkembangan dari penyelidikan kasus ini termasuk dengan hasil autopsi terhadap korban. Terima kasih Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Selatan AKP Citra Ayu untuk informasi yang dibagikan bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Baik, terima kasih.